Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul Al-Kabair. Di dalamnya membahas tentang dosa-dosa besar. Jadi beliau menyebutkan tentang dosa-dosa besar di dalam kitab beliau ini. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui, ya, supaya kita bisa menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar ini. Karena dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang mana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, dengan laknat, dan dengan neraka. Waliyadzubillah. Maka kita sebagai seorang hamba tentu harus berupaya dan bersungguh-sungguh untuk lari sejauh-jauhnya supaya kita tidak mendapatkan azab, mendapatkan laknat, dan tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka ya, kita perlu mengetahui hal ini. Nah, yang pertama, dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini adalah asyirku billah, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Yaitu kita menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal kita tahu bahwa Allah adalah Dia yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan kita. Dan kemudian kita juga kita menyembah Allah, tapi di samping itu kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Seperti kita menghambakan diri kita atau kita menyembah kepada batu, kepada manusia, ya, kepada matahari, kepada bulan, atau bahkan sekalipun kepada malaikat atau kepada nabi. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga kita tujukan kepada jin, ya, kepada makhluk-makhluk gaib, ya. Kemudian yang kita anggap juga dewa-dewa dan sebagainya, ya, ruh-ruh, arwah-arwah nenek moyang dan sebagainya, tidak boleh kita mempersembahkan ibadah atau penyembahan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada raja-raja tidak boleh, ya, kepada tuan guru, ya, kepada syekh tidak boleh. Jadi segala macam ibadah hanya ditunjukkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu ibadah, ya, seperti misalkan doa atau menyembelih atau sholat, ya, kemudian kita tujukan, kita persembahkan kepada selain Allah, maka berarti kita telah jatuh pada kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 47, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tidak mengampuni pelaku kesyirikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadzubillah. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sungguh sangat besar. Jadi dosa yang sangat besar, yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati belum sempat bertaubat dari kesyirikannya, maka dia termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Namun sebaliknya, ya, seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semasa hidupnya dia menjauhkan diri dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, ya, syirik besar ditinggalkan olehnya, ya, syirik kecil juga ditinggalkan olehnya. Kemudian dia mati, maka dia mendapatkan jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin dalam prosesnya dia diceburkan dulu ke neraka, ya, karena mungkin dia mati membawa dosa-dosa yang pernah ia perbuat, ya, selama di dunia, maka dia dicuci dulu. Tetapi ada jaminan bagi ahli tauhid,
ya, orang yang beriman yang tidak pernah berbuat syirik menyekutukan Allah, ada jaminan baginya untuk masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Kemudian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga bersabda mengabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala unabbiukum bi akbari al-kabair. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ya, kepada umatnya, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaannya sendiri, ya, yaitu adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, iztanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa yang menghancurkan. Para sahabat kemudian bertanya, wa mahuna ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa yang menghancurkan, yang membinasakan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, asyirku billah, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap kita mawas diri dan waspada, jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan syirik, ya, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Dan hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang paling dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, agar banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku, ya, memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik yang mana aku sadari, ya, dan aku mohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang tidak aku sadari. Demikian sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bertauhid, yang kokoh, yang teguh di atas keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan segala perbuatan syirik. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.